warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Teknik Channel Coding dan Decoding menggunakan kode konvolusi dan algoritma terbitan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lukna Kalisa Kuman, NIM 119400047 bersama rekan saya Siti Mestara, NIM 1194049. Di sini saya akan membacakan dahulu, yaitu latar belakang. Komunikasi pada dasarnya merupakan proses untuk menyampaikan pesan dari satu tempat ke tempat lain. Komunikasi yang dikehendakinya dan dikehendaki berupa data atau bit informasi yang dikirim sama dengan data atau bit yang diterima. Suatu hal yang harus diperhatikan dalam proses pengiriman bit informasi adalah error yang sering mungkin terjadi sehingga mengakibatkan bit informasi yang diterima tidak sama dengan bit informasi yang diterima. Cara memperbaiki error tersebut yaitu dengan menggunakan convolutional code yang merupakan salah satu kode yang bisa mendeteksi dan mengkoreksi error secara otomatis. Suatu convolutional coding ini akan menghasilkan output yang nilainya bergantung pada input bit informasi sebelumnya, sehingga dalam implementasinya memerlukan decoding. Decoding memproses urutan kata sandi yang diterima sehingga dihasilkan urutan perkiraan informasi yang diharapkan sama dengan urutan informasi asli. Adapun tujuan pada tugas ini adalah untuk mengetahui performansi teknik channel coding dan decoding menggunakan convolutional code dan algoritma terbitan. Pertama yaitu channel coding. Pengertian channel coding. Channel coding berfungsi untuk menjaga informasi atau data digital dari error yang mungkin terjadi selama proses transmisi dengan cara menambahkan bit redundancy atau tambahan dalam data yang akan dikirimkan. Channel code yang digunakan untuk mendeteksi error disebut error detection, sedangkan yang mampu mengkoreksi error disebut error correction code. Ada dua macam tipe dasar channel coding, yaitu block code dan convolutional code. Kode konvolusi merupakan jenis kode yang memiliki perbedaan dan seperti blok code, di mana urutan bit informasi tidak dikelompok-kelompokkan dalam blok-blok yang berbeda sebelum digunakan. Channel decoding. Sama. Selanjutnya yaitu channel decoding. Decoding dalam convolutional berfungsi untuk memperkirakan input dari coding atau informasi yang dikirimkan dengan menggunakan aturan metode tertentu yang menghasilkan kemungkinan jumlah error atau kesalahan kali ini. Dengan mengingat bahwa urutan bit kode memiliki bukan khusus satu-satu dengan urutan bit informasi, urutan bit informasi dan kodenya secara unik dapat direpresentasikan pada trilistikan. Suatu data kemudian ditransmisikan ke dalam noisy channel. Teknik convolutional decoding ini ada banyak macamnya. Salah satu metode yang paling populer adalah algoritma Viterbi. Algoritma Viterbi ini berfungsi sebagai pengkoreksi dan pendeteksi kesalahan yang terjadi pada data setelah dilakukan penyajian dengan convolutional decoding. Algoritma Viterbi digunakan untuk memperkokoh pengiriman sinyal digital lewat kanal komunikasi di kabel yang kurang baik. Selanjutnya, saya serahkan
serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu MATLAB. MATLAB yaitu adalah sebuah software program yang bekerja dengan konsep metrik dengan memiliki pustaka fungsi matematika dan rekayasa yang super lengkap serta fungsi dan visualisasi baik 2G maupun 3G. MATLAB merupakan sebuah software yang secara sederhana dapat dianalogikan sebagai sebuah kalkulator yang kompleks. MATLAB dapat melakukan operasi sederhana matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. MATLAB juga dapat menangani bilangan kompleks, akar dan pangkat, logaritma, trigonometri, serta dapat diprogram, artinya dapat mengerjakan fungsi tertentu, menginputkan dan mengoutputkan data, menjalankan sederhana perintah untuk menjalankan dan sederhana perintah untuk melakukan pelitian secara otomatis. Selanjutnya yaitu perencanaan simulasi. Dalam perencanaan simulasi ini menggunakan dua metode transmisi, yaitu transmisi dengan menggunakan kode konvolusi dan algoritma Viterbi, dan transmisi tanpa menggunakan kode konvolusi dan algoritma Viterbi. Selanjutnya, yaitu hasil dan analisis. Yang pertama, hasil simulasi pada transmisi tanpa menggunakan convolution kode dan algoritma Viterbi. Di bawah ini merupakan grafik BR versus SNR dengan menggunakan skala linear untuk SNR dan skala logaritmik untuk BR. SNR-nya sama dengan 0:5:40. Ini grafik yang kita dapat. Selanjutnya, yang kedua yaitu grafik BR vs SNR dengan menggunakan skala linear. SNR-nya sama dengan 0:1:8. Dan grafik yang kita dapat seperti ini. Dari gambar di atas, pada grafik dapat dilihat tanpa convolutional kode dan algoritma Viterbi. Saat SNR 0 dB, BR-nya sangat besar, yaitu mendeteksi 0,5, yang artinya separuh dari sinyal yang dikirim akan rusak atau cacat saat sampai di penerima, sehingga sinyal yang dikirim tidak sesuai lagi dengan yang diterima. Dengan kata lain, komunikasi tidak bisa dilakukan dengan kondisi tersebut. Maka cara yang bisa dilakukan adalah menambahkan daya atau memperbesar SNR menjadi 5 dB. Tapi dapat dilihat pada grafik, penambahan SNR sebanyak 5 dB tersebut itu juga belum mendapatkan kualitas yang diinginkan karena BR masih 1/10, yang artinya 1 dari 1/10 bit yang dikirimkan oleh transmitter hanya 9 bit yang akan diterima receiver tanpa cacat. Dalam hal ini, BR masih dikategorikan tinggi dan akan merusak kualitas komunikasi. Dengan demikian, SNR harus dinaikkan lagi sehingga saat SNR 10 dB akan didapatkan nilai BR mendekati nilai 10/3. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu hasil simulasi pada transmisi dengan penggunaan convolutional kode dan algoritma Viterbi. Ini grafik BR versus SNR dengan menggunakan skala linear untuk SNR dan skala logaritmik untuk BR. SNR-nya sama dengan 0:5:40 dan grafik yang kita dapat seperti ini. Selanjutnya grafik BR versus SNR dengan menggunakan skala linear. SNR-nya sama dengan 10:1:8. Grafik yang kita dapat seperti ini.
Grafik di atas merupakan grafik sinyal yang menggunakan konvolusional kode. Dapat dilihat bahwa hanya dengan SNR 0 dB, nilai BR-nya hampir sama dengan nilai BR. Dengan SNR 5 dB, pada komunikasi tanpa konvolusional kode, dengan menaikkan SNR menjadi 5 dB, maka komunikasi sudah mencapai nilai batas toleransi BR minimum yang telah ditetapkan, sehingga akan tampak jelas perbandingan antara grafik tanpa menggunakan konvolusional kode dan algoritma Viterbi dengan grafik yang menggunakan konvolusional kode dan algoritma Viterbi. Kesimpulan yang kita dapat yaitu pada komunikasi dengan konvolusional kode dan algoritma Viterbi hanya dibutuhkan SNR sebesar 5 dB untuk mencapai standar minimum BR. Saat SNR 5 dB, pada channel dengan konvolusional kode dan algoritma Viterbi, BR yang diperoleh sudah memenuhi standar yaitu antara 10-3 dan 10-4. Sedangkan tanpa menggunakan konvolusional kode dan algoritma Viterbi, BR-nya masih besar yaitu antara 10-1 dan 10-2. Jadi jelas terlihat bahwa penggunaan konvolusional kode dan algoritma Viterbi dapat meningkatkan performansi sistem. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Lukna Kalisa Hukman.